بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأطهران الأزهران على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا وفقها في الدين يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang sifat al-huruf. Sifat al-huruf yang memiliki lawan. Sifat pertama adalah sifatul hams. Sifat hams. Lawannya adalah al-jahr. Ketika disebutkan hams, maka yang terbayang di dalam otak kita atau di dalam benak kita adalah sifat yang kaitannya dengan nafas, aliran nafas. Kalau nafasnya mengalir, maka itu adalah hams. Kalau nafasnya tidak mengalir, maka itu adalah al-jahr. Sekarang kita akan membahas sifat selanjutnya, yaitu sifatul syiddah. Sifatul syiddah kaitannya adalah dengan aliran suara. Kalau suaranya terputus, tidak mengalir, maka namanya syiddah. Kalau suaranya mengalir, maka namanya ar-rakhawah. Kalau setengah-setengah, tidak terlalu mengalir, tidak juga terlalu terputus, maka namanya bainiyah atau tawassut. Terkadang orang menyebutnya bainiyah, terkadang orang menyebutnya at-tawassut. Sekarang kita lihat definisi asyiddah. Sebelum itu saya mau pengaturan dulu. Sebentar. Saya ini mengatakan asyiddatu lughatan. Syiddah dari segi bahasa adalah al-quwwah. Kekuatan, artinya kuat. Wastilahan, secara istilah. Nah, ini istilahnya ulama tajwid adalah inhibasu jaryish saut 'inda an-nutq bil harf. Terhalangnya atau tertahannya aliran suara ketika mengucapkan huruf syiddah maksudnya. Likamali quwwati li'timadi 'ala al-makhraj. Karena saking kuatnya huruf tersebut tergantung kepada makhraj, atau saking kuatnya huruf tersebut melekat pada makhraj. Maka karena kuatnya huruf tersebut tertutuplah makhrajnya, lalu suara juga tertutup karena makhrajnya tertutup. Wa hurufuha thamaniyah, ada 8. Majmu'atun fi lafzi ajid qatin bakat. Hurufnya ada 8 yang biasanya dihimpun di dalam kalimat ajid qatin bakat. Yang pertama adalah hamzah, yang kedua adalah jim, yang ketiga adalah dal, yang keempat adalah qaf, kemudian ta, kemudian ba, kemudian kaf, kemudian ta. Qala Ibnul Jazari, syadiduha lafzu ajid qatin bakat. Kata Imam Ibnul Jazari, syadiduha artinya adalah sifat yang syiddah adalah pada pelafalan ajid qatin bakat. Sekarang kita lihat 2 catatan terkait huruf asyiddah. Yang pertama adalah, kata beliau, lahidhil farqa bainal jahri wasyiddah.
coba perhatikan perbedaan antara jahar dan syiddah. Sesungguhnya jahar adalah tertahannya aliran nafas. Kata beliau, jahar itu adalah innal jahra inhibasu jaryin nafas. Nafas, aliran nafas tertahan, itu jahar. Nah, sementara syiddah, fahiya inhibasu jaryis saut. Kata beliau, syiddah itu yang tertahan itu suara. Wahawil an tutabbiqa dzalika binafsik. Maka kata beliau, coba praktekkan yang demikian sendiri, kata beliau. Praktekkan sendiri hal yang demikian, kata beliau. Bi an tantiqas sama. Dengan apa? Dengan mengucapkan kata as-sama. Ara'aita kaifan habasa as-sautu wan nafasu ma'an. Apakah engkau melihat, kata beliau, bagaimana suara dan nafas tertahan secara bersamaan? As-sama. Dicoba dipraktekkan sendiri. As-sama. Tertahan semuanya. Suara juga tertahan. Kemudian nafas juga tertahan. Di annal hamzata, karena hamzah harfun syadidun majhur. Karena hamzah adalah huruf yang syadid, sifatnya syiddah, kemudian majhur, sifatnya jahar. Bainama law nataqta lafza kitabaka, sementara kalau kita ucapkan lafaz kitabaka, tulahidhu anna as-sawta habas bainama an-nafasu jarin. Idzan fal kafu syadidun mahmusun ghairu majhur. Ketika kita lafalkan kata kitabak, suara tertahan sementara nafas mengalir. Kata beliau, idzan, maka fal kafu syadidun mahmus, maka kaf adalah huruf yang syiddah sekaligus mahmus ghairu majhur, bukan jahar. Seperti itu. Jadi di sini beliau memakai kata bainama, kan, tulahidhu anna as-sawta inhabas bainama an-nafasu jarin. Bainama ini artinya sementara. Kalau kita artikan, kita menyaksikan bahwa, kata beliau, suara tertahan. Bainama an-nafasu jarin, sementara nafas itu mengalir. Sedangkan uslub yang fasih itu bukan pakai bainama. Itu kata bainama itu apa ya? Dipakai belakangan gitu oleh orang-orang belakangan minal mu'asirin. Tapi yang sahih itu adalah pakai fi hini. Gitu dia. Fi hini anna nafasa jarin, seperti itu. Itu yang fasihnya. Jadi, nah ini terkait dari segi uslub bahasa Arab. Al-mulahadhatu tsaniyah. Jadi masalah saya ingin bahas tentang masalah hams dan syiddah yang berada di satu huruf. Kaf dan ta itu sekaligus memiliki dua sifat, yaitu sifat syiddah, suara tertahan, nafas pasti tertahan. Kalau suara mengalir, tidak pasti nafas mengalir. Paham ya? Saya kasih contoh. Kalau suara mengalir, misalnya pada huruf ghain, misalnya L, suara mengalir. Atau az mengalir kan suara, tapi nafas tidak mengalir, gitu. Seperti itu. Jadi bagaimana dengan kaf? Kaf itu kan sifatnya ada hams, begitu juga ta. Hams itu nafas yang mengalir. Seakan-akan ada tanaqud di sini, kontradiksi antara sifat syiddah dan sifat hams. Untuk menghilangkan kontradiksi ini adalah kita harus memahami bahwa
sifat syiddah yang ada pada kaf dan ta itu berada di awal. Jadi sifat syiddah itu duluan. Baru setelah syiddah datanglah hams. Misalnya kita katakan at, nah, baru ada hamsnya. At, baru ada hamsnya. At, awalnya tertutup, lalu muncullah hams seperti itu. Muncullah hams. Kenapa harus ada hams? Nah, memang hams ini diberikan supaya apa? Supaya pengucapan huruf itu terdengar lebih jelas. Kalau tidak ada hamsnya, terkadang kaf dengan ta ini, kalau sekedar sukun saja, itu mirip sekali pengucapannya, sulit untuk membedakan antara kaf dengan ta. Tapi kalau kita berikan hamsnya, kita buka makhrajnya dengan memberikan hams, maka terdengar jelaslah perbedaan antara ta dengan kaf. Misalnya terdengar perbedaannya. Sama juga misalnya pada huruf al-qalqalah. Huruf al-qalqalah itu kan syiddah semuanya kan. Jim, kemudian qaf, kemudian ta, kemudian apalagi, kemudian dal, jim. Kalau kita sukunkan misalnya tidak terdengar jelas suaranya. Apakah jim atau dal, tapi setelah kita qalqalahkan maka jelaslah suaranya. Aj, aj, ad, ad, aj, aqta, aqta. Seperti itu. Terdengar jelas dia. Itulah fungsinya, fungsi hamas pada kaf dan ta, kemudian fungsi qalqalah pada huruf-huruf qalqalah. Seperti itu dia. Jadi huruf syiddah itu memang ada harus karena dia keras, hurufnya itu sulit. Maka harus ada cara bagaimana agar huruf itu mudah diucapkan. Ya, caranya itu seperti itu. Kalau kaf diberikan hamasnya, kalau huruf qalqalah diberikan qalqalahnya. Sedangkan hamzah, orang Arab punya cara tersendiri. Ada yang mengubahnya menjadi alif, ada yang mengubahnya menjadi waw, ada yang mengubahnya menjadi hamzah musahhalah, dan ada yang membuangnya. Ada banyak sekali cara orang Arab untuk menghindari syiddahnya hamzah seperti itu. Insyaallah paham ya sampai di sini ya. Kalau kurang paham nanti ditanyakan setelah ini insyaallah. Al-mulahadhatu tsaniyah, idza aradta an tufarriqa baina al-mahmus wal majhur, qum bi hadhihi at-tajribah. Kalau engkau, kata beliau, ingin membedakan antara mahmus dan majhur, antara huruf yang sifatnya mahmus, hams, dan huruf yang sifatnya jahar. Qum bi hadhihi at-tajribah, maka lakukanlah percobaan ini, kata beliau. Da' as-sabbabata wal ibhama ala hanjaratik, kata beliau, letakkan ibu jari dan jari telunjuk di mana? Di tenggorokan. Kemudian wantiqil harfa wahdah, maka ucapkan huruf itu sendiri, kata beliau. Huruf apapun itu untuk menguji apakah dia hamas atau jahar. Fa idza ahsasta bi dzabatin tahtazzu fil hanjarati fa huwa majhur. Kata beliau, kalau ada getaran pada tenggorokan, kata beliau, maka bisa dipastikan huruf tersebut adalah majhur. Nah, sekarang kita coba. Terus kata beliau, wa illam tuhissa bidzalika fa huwa mahmus. Kalau engkau tidak merasakan getaran tersebut, maka bisa dipastikan huruf tersebut sifatnya hams. Wal mithalul wadhihu ala dzalik, dan contoh yang jelas itu adalah, kata beliau, ketika kita mengucapkan ta dan za. Coba. Coba as. Dicoba. As, tapi dipanjangkan. As. Terasa ya getaran ya. Nah, Ustaz. Atau misalnya sin, kita coba. As. Tidak ada getaran sama sekali. Sementara azai, getarannya lebih kuat. Seperti dia, insyaallah jelas ya. Coba dipraktekkan sendiri. Catatan yang ketiga, lamma kanatil hurufu syadidatu thaqilatun fil nutq. Nah, karena
huruf-huruf syiddah ini, kata beliau, sangat berat ketika diucapkan. Takhallasa al-arabu min hadhihi syiddatu. Min hadhihi syiddati. Maka orang Arab berusaha untuk menghindari syiddah ini. Seperti yang saya sebutkan tadi. Faqalqalu khamsata hurufin min al-huruf syadidah. Maka mereka mengqalqalahkan 5 huruf dari huruf-huruf syiddah ini. Yaitu huruf baju di toko itu. Wahya huruf qutbu jad. Yaitu huruf qutbu jad. Wahamasul kaf wa ta. Kemudian mereka memberikan hams pada kaf dan ta. Wasahhalu al-hamzata wa abdaluha. Kemudian mereka mentashilkan hamzah atau mengibdalnya atau mengubahnya seperti itu. Seperti yang saya sebutkan tadi. Sekarang kita coba baca kalam dari Al-Imam As-Safaqusi. Abul Hasan Ali ibn Salim As-Safaqusi. Wafat tahun 1118 Hijriyah. Apa kata beliau terkait tentang qalqalah? Qala Makki, kata beliau. Makki berkata, Makki bin Abi Talib Al-Qaisi, wafat tahun 437 Hijriyah. Kata beliau, qala Makki, wa innama summiyat bidzalika li dhuhuri sautin yushbihu an-nabrah. 'Inda al-waqf, kata beliau, huruf tersebut dinamakan qalqalah karena munculnya suara yang menyerupai nabrah, tekanan, kata beliau ketika waqaf. Wa qala Abu Abdullah Al-Fasi. Abu Abdullah Al-Fasi berkata, wa innama wusifat bidzalik, hanya saja huruf tersebut disifati dengan qalqalah li'annaha idza wuqifa 'alaiha taqalqala al-lisanu biha hatta yusma'u lahu nabratun qawiyyah. Karena ketika diwaqafkan, maka lisan itu berqalqalah dengan huruf tersebut sampai memantul, bisa dikatakan lisan itu memantul sampai terdengar suara nabrah yang kuat, gitu, suara tekanan yang kuat, pantulan yang kuat. Wa qala al-muhaqqiq, nah al-muhaqqiq berkata, maksudnya adalah Ibnul Jazari, wa inna ma summiyat bidzalik, kenapa dinamakan qalqalah, kata beliau, li'annaha idza sakanat dha'ufat. Nah, ini Imam Ibnul Jazari mengatakan karena huruf-huruf tersebut, huruf-huruf qalqalah, dan termasuk juga huruf ta dan kaf, idza sakanat dha'ufat, ketika sukun maka hurufnya lemah, gitu. Lemah dari segi apa? Dari segi suara. Lemah dari segi kita tidak bisa menentukan atau mendengar dengan jelas, dengan jelas suaranya, gitu. Tidak bisa membedakan antara misalnya jim dan dal. Coba sendiri, coba disukunkan jim dan dal tanpa qalqalah. Pasti kita mendengar suara yang mirip. Qaf dengan ta itu sangat mirip. Maka sulit mendengarkan bedanya. Fashtabahat bi ghairiha, kata beliau. Maka satu huruf menyerupai huruf yang lain, huruf qalqalah yang lain. Fayuhtaju ila zuhuri sautin yushbihu an-nabrah. Maka butuh suara yang jelas, munculnya suara yang jelas yang menyerupai nabrah. Nabrah itu tekanan. Hala sukuniha fil waqf. Ketika waqaf, kata beliau. Wa ghairihi, dan ketika selain waqaf juga, kata beliau. Maka dibutuhkanlah nabrah. Wa qala syekhina fil ajwibah, kata beliau, kata Imam As-Safaqusi, syekh kami telah berkata fil ajwibah, ada apa namanya, mungkin syekh beliau ini membuat sebuah kitab yang isinya di mana jawaban-jawaban. Wa summiyat huruful qalqalatil khamsatu bidzalik. Kenapa huruf qalqalah dinamakan qalqalah? Kata beliau, li'anna sawtaha la yakadu yatabayyanu bihi sukunuha. Kata beliau, ini sama juga seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnul Jazari. Karena suaranya hampir tidak jelas ketika sukun. Ma lam yakhruj ila shibhi at-tahriki li shiddati amriha. Tidak akan jelas selama belum keluar suara yang menyerupai harakat, kata beliau. Ma lam yakhruj ila shibhi at-tahrik. Selama dia tidak keluar seperti harakat. Li shiddati amriha, sangkingkan syiddahnya, kata beliau. Min qawlihim qalqalahu idza harrakahu.
Jadi qalqalah itu diambil dari kata ketika seseorang mengatakan qalqalahu, maka artinya harrakahu, artinya menggerakkan gitu. Menggerakkan seperti itu. Wa inna ma hasala laha dzalik liittifaqi kauniha shadidatan majhurah. Kemudian kata beliau, kenapa huruf qalqalah ini bisa muncul nabrohnya, bisa muncul pantulannya gitu. Kenapa huruf kaf dan ta tidak memantul? Nah, itu kan pertanyaannya. Kenapa kaf dan ta itu tidak qalqalah? Kenapa yang 5 saja? Baju di toko. Kenapa itu saja yang diqalqalahkan? Kata beliau, terjadinya qalqalah pada huruf qalqalah ini karena huruf-huruf tersebut majhurah, kata beliau. Sifatnya jahar. Wal jahru, nah kata beliau, jahar itu yamna'un nafasa ay yakhruja ma'aha. Jahar itu mencegah nafas untuk keluar bersamanya gitu. Ya kan? Jahar itu kan tidak ada nafas. Nafas tertahan. Maka ketika kita ingin kita lepaskan makhrajnya, huruf qalqalah ini, ketika makhrajnya tertutup misalnya ab, kita ingin lepaskan karena hurufnya ini jahar, tidak mengandung nafas, maka yang keluar adalah pantulan. Yang keluar adalah pantulan. Ab, ab, ab. Berbeda dengan hams. Kalau hams itu makhrajnya tertutup, ya kan? Kaf maksudnya. Makhrajnya tertutup. Karena kaf itu mengandung nafas, maka ketika dibuka, keluarlah ak. Nafas yang keluar. Berbeda dengan qalqalah. Seperti itu kata beliau. Wasyiddatu, kata beliau, syiddah itu tamna'u ay yajriya ma'aha sautuha. Syiddah itu mencegah suara itu untuk mengalir, kata beliau. Falamma jtama'a hadzanil wasfan. Nah, ketika dua sifat ini terkumpul, yaitu sifat jahar dan syiddah, yang sama-sama tertahan, jahar suara tertahan, jahar nafas tertahan, kemudian syiddah suara tertahan, imtana'an nafasu ma'aha, maka nafas tidak bisa mengalir. Wamtina'u jarri sautiha, kata beliau, ihtajat ila at-takalluf fi bayaniha. ولذلك يحصل ما يحصل من الضغط للمتكلم عند النطق بها ساكنة حتى يكاد يخرج إلى شبه تحريكها لقصد بيانها إذ لولا ذلك لم تتبين لأنه إذا امتنع النفس والصوت تعذر بيانها ما لم تتكلف بإظهار أمرها على الوجه المذكور. Inti yang beliau sebutkan ini seperti yang saya jelaskan tadi, kalau tidak diberikan suara seperti harokat, maka suara itu tidak akan jelas sama sekali. Antum bisa praktekkan, sampai kita berikan nabrah, maka barulah suara itu terdengar jelas. Ini kalam dari Al-Imam As-Safaqusi di kitab beliau Ghaithun Nafa' fil Qira'at As-Sab'. Insyaallah saya rasa ini cukup tentang huruf, penjelasan dari al-mulahadhatu ats-tsalitsah. Kita ulangi lagi. Kata beliau, lamma kanatil huruf asy-syadidatu thaqilatan fil nutqi. Nah, ketika huruf syiddah itu berat di pengucapan, takhallasal arabu min hadhihi syiddah. Orang Arab menghindari syiddah ini, kata beliau. Faqalqalu 5 huruf min al-huruf asy-syadidah, maka mereka mengqalqalahkan 5 huruf dari huruf syiddah ini, wa hiya huruf qutbu jad wa hamasul kaf wa ta, kemudian mereka menghamaskan kaf dan ta, kemudian mentashilkan hamzah dan mengibdalnya. Ar-rakhawah secara lughah al-lin, wa istilahan al-lin itu artinya lembut. Secara istilah, jarayanu saut ma'al harfi li dha'fi li'timadi 'ala al-makhraj. Mengalirnya suara, kata beliau, rakhawa itu adalah mengalirnya suara ma'al harf,
dengan huruf. Suaranya mengalir ketika huruf itu diucapkan. Lidha'fi li'timadi 'ala al-makhraj. Karena apa? Karena tidak terikat dengan makhraj atau tidak mengandalkan makhraj dengan kuat. Wa hurufuha, hurufnya adalah 16, wa hiya ma 'ada huruf asy-syiddati wat tawassut. Hurufnya adalah 16 selain daripada huruf syiddah yang 8 tadi dan selain huruf tawassut yang jumlahnya ada 5. Wa hunaka hurufun mutawassitatun baina asy-syiddati war-rakhawah. Nah, ini akan beliau bahas tentang huruf yang tawassut, yang tengah-tengah. Tidak tertahan suaranya secara sempurna, tidak juga mengalir secara sempurna, seperti itu. Wa hiya khamsatun, kata beliau ada 5. Yajma'uha qawluhum, dihimpun di perkataan mereka lin Umar. Lin Umar, lam nun ain mim ra. Wa innama wusifat bidzalik, kenapa disifati dengan tawassut? Ai bit tawassut, lianna as-sauta lam yanhabis ma'aha inhibasahu ma'a syadidah. Karena suara tidak tertahan ketika mengucapkan huruf tersebut seperti tertahannya huruf ketika syiddah. Walam yajri ma'aha jarayanahu ma'ar rikhwah, dan tidak juga mengalir sebagaimana mengalir pada huruf rakhawah. Wa baina rikhwin wasyadidi lin Umar, kata beliau, antara rikhwah dan syiddah itu hurufnya ada 5, yaitu lin Umar. Jadi lin Umar ini memang bagus ya, Imam Ibnul Jazari itu menghimpun huruf tawassut ini di dalam kalimat lin Umar. Karena lin Umar ini dari segi, kalau kita artikan, artinya lembut wahai Umar gitu. Lin ya Umar gitu. Ada yang dibuang, huruf nidanya itu dibuang. Lin ya Umar. Artinya adalah lembutlah wahai Umar gitu. Karena apa? Karena Sayyidina Umar bin Al-Khattab terkenal sangat keras gitu. Masalah agama ini beliau tidak pernah, maksudnya kalau sudah diperintahkan beliau tidak akan pernah lembut. Jadi tegas beliau tuh, keras. Jadi beliau tidak pernah meremehkan sedikit pun hal terkait tentang agama. Jadi kalau ada macam-macam, beliau di garis pertama melawan orang yang hendak berbuat yang tidak bagus terhadap Islam. Jadi kata saking kerasnya beliau, itu kan terkenal kan. Jadi lin ya Umar gitu. Maksudnya lembut dikit lah wahai Umar gitu. Ada munasabahnya gitu. Mulahadhah. Yanbaghi أن يحذر القارئ عند نطقه للحروف البينية من أن يتكئ عليها اتكاءة طويلة تشبه اتكاءه على الحروف الرخوة. Kata beliau, seorang qari ketika mengucapkan al-huruf al-bainiyah, huruf yang tengah-tengah ini, jangan sampai berlama-lama ketika mengucapkan huruf itu sebagaimana dia berlama-lama ketika mengucapkan huruf ar-rakhawah. Huruf ar-rakhawah itu kan harus mengalir ya suaranya. Misalnya kita ucapkan zai, misalnya kita baca az-zaniyatu waz-zani. Seperti itu kan. Misalnya sayaqulus sufaha, sayaqulus sufaha. Itu kan mengalir ya. As-sufaha. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Jangan huruf huruf bainiyah itu, huruf tawassut itu kita samakan, kita buat mengalir gitu. Jangan kita tahan lama-lama, karena dia bukan huruf rakhawah. Fa inna az-zaman alladhi yastaghriquhu al-harfu al-bayni aqallu min az-zaman alladhi yastaghriquhu nutqul harfi ar-rikhwi nisbiyan. Kata beliau, tempo atau waktu yang digunakan oleh huruf baini, huruf bainiyah, lebih sedikit daripada tempo yang digunakan oleh huruf rakhawah gitu. Wa dzalika fi mithli qoulihi ta'ala wallahu, kemudian ar-rahman wa ya'lam.
Jadi wallahu jangan kita baca wallahu. Nah, kadang untuk menyesuaikan irama, terkadang orang memberikan lebih gitu ya. Maksudnya dipanjangkan gitu tasdidnya wallahu, jangan. Wallah. Sedang saja wallahu. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ra-nya Ar-Rahman, jangan Ar-Rahman, jangan. Kemudian wa ya'lam, nah juga sedang. Wa ya'lam, jangan wa ya'lam. Jangan juga wa ya'lam. Wa ya'lam, jangan panjang gitu. Wa Tengah-tengah, ya'lam. tawassut seperti itu. Wa ya'lam. Kemudian kita lanjutkan sifat berikutnya. Nah, jadi tadi syiddah lawannya adalah ar-rakhawah. Jadi harus kita setelah memahami sifat ini, maka harus kita benar-benar perhatikan gitu. Ketika mengucapkan huruf syiddah, jangan sampai hurufnya lemah. Banyak orang membaca misalnya sekarang qori-qori ini, qori-qori haflah, qori-qori internasional, itu banyak itu tidak ini, tidak syiddah. Misalnya contohnya misalnya dia sebut misalnya wa taqatta'at bihimul asbab seperti itu. Atau misalnya wa absarihim Mungkin kalau teman-teman sering mendengarkan itu pasti pernah mendengar pengucapan ba seperti itu. Wa absarihim fi qulubihim. Seperti itu pengucapan ba-nya. Itu pengucapan seperti itu adalah pengucapan yang salah. Tidak boleh kita tiru. Siapapun yang membaca seperti itu, maka kita anggap itu bacaan yang salah dan tidak boleh ditiru. Siapapun itu, meskipun yang baca itu Asy-Syaikh Khalil Al-Husari, meskipun beliau baca seperti itu. Karena apa? Karena itu memang salah. Memang salah dan manusia itu memang terkadang salah gitu. Yang kita tiru adalah ba yang beliau sebutkan dengan benar, yang dengan sifatnya syiddah. Kalau seandainya kita mendengar dari seorang qari yang alim, misalnya selevel al-Imam Al-Husari, Syekh Al-Husari, atau Syekh Abdul Basit, kita dengar ada pengucapan satu huruf, terkadang beliau ucapkan sesuai dengan kaidah at-tajwid, terkadang kurang pas gitu. Yang kita tiru itu yang sesuai dengan kaidah, jangan yang tidak sesuai dengan kaidah. Seperti itu. Terkadang ada orang aneh gitu. Kalau kita perbaiki bacaannya, dia bilang Syekh Al-Husari baca seperti itu. Ya, kenapa yang bacaan yang seperti ini dia tiru gitu? Padahal dari rekaman beliau itu 30 juz masih banyak pengucapan ba yang sahih tapi tidak dia tiru gitu. Kenapa yang hal itu doang yang dia tiru? Saya bukan mengatakan bahwa Syekh Al-Husari pengucapan banyak seperti itu, tidak saya hanya membuat perumpamaan gitu kalau seandainya terjadi seperti itu. Kadang ada orang seperti itu, ada dia ambil yang salahnya kemudian yang benarnya dia tinggalkan, padahal yang benar dan salah sama-sama dibaca oleh syekh tersebut seperti itu. Kalau seandainya anggaplah misalnya seorang syekh masyhur misalnya, hujjah dia, ulama besar, mengucapkan huruf mad misalnya. Tiba-tiba pernah beliau membaca atau karena beliau tidak sadar atau apa, huruf mad masuk ke hidung. Terus dia dengar ini fulan baca huruf mad masuk ke hidung. Kemudian dia tiru. Ya nggak boleh seperti itu gitu. Beliau ini seorang alim ini lihat bacaannya secara keseluruhan. Bagaimana bacaannya? Beliau baca secara keseluruhan huruf madnya tidak masuk ke hidung. Gitu. Itu yang kita tiru, bukan yang kebetulan beliau salah itu, bukan itu yang kita tiru seperti itu. Sifatul isti'la. Sifat al-isti'la. Secara bahasa artinya tinggi.
wal irtifa'. Al-ulu artinya tinggi, irtifa' juga artinya naik. Wastilahan, secara istilah, irtifa'u aqsal lisan. Pangkal lidah terangkat. Inda nutq bil harf, ketika mengucapkan sebuah huruf, ilal hanakil a'la, ke langit-langit. Wa summiyat bidzalik, dinamakan sifat tersebut dengan isti'la karena lirtifa'i aqsa al-lisani 'inda nutq biha ilal hanakil a'la. Karena pangkal lidah terangkat ketika mengucapkan huruf tersebut ke langit-langit. Wa hurufuha sab'ah. Hurufnya ada 7. Yajma'uha qawluka khussa datin qidh. Khussa datin qidh. Kha, sad, dad, ghain, dha, qaf, dha. Afwan. Kha, sad, dad, ghain, ta, qaf, dha. Qala Ibn al-Jazari wa sab'u 'ulwin khussa datin qidh hasar. Jadi kata beliau sab'u 'ulwin, ada 7 huruf isti'la. Khussa dhaghtin qidh, hurufnya adalah huruf ini, khussa dhaghtin qidh, hasar maksudnya hanya ini saja, gitu. Tidak ada lebih. Apa kata Imam Syatibi? Wa qidh khussa dhaghtin sab'u 'ulwin, kata beliau. Wa mutbaqun huwa ad-dad wa adh-dha u'jima wa inuhmila. Kalau Imam Syatibi, qidhnya duluan gitu. Wa qidh khussa dhaghtin. Mulahadhatun hawla al-isti'la'i wat tafkhim. Sekarang kita akan lihat mulahadhat tentang isti'la' dan tafkhim. Kata beliau yang pertama, ini penting nih. Min lawazim huruf al-isti'la' at-tafkhim. Lazimnya huruf isti'la ini, kata beliau, di antara lazimnya huruf isti'la ini adalah at-tafkhim. Lazim itu apa sih? Kalau bahasa Arab, lazim itu artinya sesuatu yang melekat tidak akan terpisah. Itu artinya lazim. Sesuatu yang melekat dan tidak akan mungkin terpisah. Contoh, kita ini kan bentuk kita fisik ya. Fisik itu artinya tersusun dari bagian-bagian kecil sehingga membentuk diri kita ini. Seperti itu kan? Mereka itu bilang kan setiap kita ini tersusun dari benda-benda yang kecil, yang paling kecil yaitu bisa dikatakan atom gitu kan. Maka tersusunlah diri kita ini. Dan kita ini adalah bentuk sebuah benda atau jisim. Ada satu hal yang tidak akan mungkin terpisah dari kita, yaitu bertempat. Nah, jadi kita ini sebagai bentuk fisik itu tidak akan mungkin terpisah daripada tempat gitu. Kita tidak bisa bayangkan bahwa kita ada tapi tidak bertempat. Itu kita tidak bisa bayangkan. Itu maksudnya lazim. Jadi huruf al-isti'la lazimnya adalah at-tafkhim. Jadi kita tidak bisa bayangkan huruf isti'la tanpa tafkhim. Jadi antum tidak boleh bayangkan, tidak bisa. Jadi kita tidak bisa membayangkan huruf isti'la itu tanpa tafkhim. Itu tidak bisa. Kenapa? Karena tafkhim itu lazim. Lazim itu tidak akan pernah terpisah. Misalnya kita ini kan berubah-ubah gitu ya. Kita berubah-ubah kita sendiri. Kita yang pada awalnya itu berada di dalam perut, kemudian makin lama tumbuh, kemudian mulailah terbentuk muka, kemudian telinga, kemudian hidung, semuanya kaki setelah sempurna. Kemudian kita berubah dengan cara apa? Dengan berubah tempat, keluar dari perut ibu kita masing-masing. Berarti kan berubah, sudah tidak di dalam perut lagi. Kemudian setelah keluar, kita pun mulai berubah, mulai tumbuh menjadi anak-anak, balita, kemudian 10 tahun, kemudian remaja, kemudian dewasa. Itu kan berubah-ubah.
Nah, lazimnya sesuatu yang berubah-ubah bahwa dia adalah hadis. Dia adalah baharu. Nah, berarti dia tidak kekal gitu. Sesuatu yang berubah-ubah itu lazimnya adalah tidak kekal. Jadi kita tidak bisa bayangkan sesuatu yang berubah-ubah bentuknya dari kecil berubah besar, kemudian yang tenaganya lemah kemudian menjadi kuat saat dewasa. Kita tidak bisa membayangkan sosok yang seperti itu kekal gitu. Tidak bisa gitu. Yang bisa kita bayangkan adalah sosok yang seperti itu lazimnya adalah dia akan fana gitu, seperti itu. Sama juga seperti tafkhim pada huruf isti'la. Saya harap bisa difahami. Walidzalika, kata beliau, oleh karena itu yang bagi, jadi faham ya tentang kata lazim. Kalau di dalam bahasa Arab, lazim itu artinya tidak bisa dipisahkan. Walidzalika yang bagi an natatarraqa ila tafkhim wa ta'rifihi wa maratibihi. Maka kita harus membahas tentang tafkhim, kemudian definisinya, kemudian tingkatan-tingkatannya. Wadiddu isti'la istifal. Hukum lawan isti'la adalah al-istifal. Istifal itu artinya rendah. Wa hukmuhu tarqiq. Hukumnya adalah at-tarqiq. Hukum istifal itu adalah tarqiq. At-tafkhim lughatan at-tasmin. Ini kita akan membahas at-tafkhim. Insyaallah pertemuan selanjutnya akan kita bahas tentang at-tafkhim, kemudian kita akan bahas maratib-maratibnya. Insyaallah sampai di sini cukup, sampai di sini saja. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Kalau ada yang bertanya, silahkan. Amin, amin, amin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz atas penjelasannya Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa jazakumullahu khairan. Izin untuk minta penjelasan ulang Ustaz nggih. Karena tadi sempat terputus di saat Ustaz tadi menjelaskan terkait dengan Ustaz sifat syiddah yang juga sekaligus jahar itu Ustaz. Syiddah dan jahar. Tadi Ustaz menyampaikan sebuah ungkapan, kalau keluar suara belum tentu keluar nafas. Kemudian lanjutannya itu yang sebelumnya yang kita tidak ngikuti Ustaz. Oke. Tadi tentang ini ya, ketika menjelaskan apa tadi? Sifat jahar dan hams. Jahar dengan hams. Kayak jenengan itu menjelaskan sebuah prinsip gitu Ustaz. Yang nggak ada di buku kan. Jadi terus layarnya blank. Cuman di tengah-tengah Ustadz itu menyampaikan yang saya coba ngikuti, bahwa kalau sifatnya itu suaranya keluar, itu belum tentu nafasnya ngikut. itu terputus. Okay. Syukuran Ustaz. Ya. Jadi seperti ini, kita kan membahas tentang ketika membahas hams, kemudian membahas syiddah, maka hamas itu terkait dengan apa? Dengan nafas. Betul? Nah. Jadi kalau suara ini, kalau kita lihat dari sisi nafas, ya kan? Ustadz Fadli ya, Ustadz Fadli ini nggak bersama kita nggak nih ya? Jadi hamas itu, afwan, huruf-huruf hijaiyah, kalau kita lihat dari segi nafas, maka ada yang ketika huruf itu disebutkan nafas mengalir, ya kan? Ada yang ketika disebutkan nafas tidak mengalir. Nafas yang mengalir itu namanya hams. Nafas yang tidak mengalir namanya jahar. Oke. Kalau kita tinjau dari segi suara yang mengalir, maka huruf hijaiyah ini ada yang suaranya mengalir sempurna, ada yang suaranya tidak mengalir sama sekali. Jadi alirannya nol gitu. Ada yang mengalir tapi sedikit-sedikit. Sampai sini jelas ya? Oke.
Kemudian huruf syiddah ya, sifat syiddah, suara tidak mengalir. Suara tidak mengalir. Kalau suara tidak mengalir, maka bisa dipastikan nafas tidak akan mengalir. Oh. Coba antum coba sendiri huruf syiddah itu, coba antum ucapkan. Nafas tidak akan mengalir, suara tidak akan mengalir. Sudah pasti itu, sudah pasti. Kemudian kalau suara mengalir, kan lawannya syiddah kan apa? Lawannya rakhawah. Rakhawah itu suara yang mengalir. Nah, kalau suara mengalir, apakah pasti nafas juga mengalir? Jawabannya tidak pasti. Kenapa? Karena di antara huruf rakhawah ada yang jahar. Betul? Betul tidak? Ada rakhawah yang majhurah. Contohnya apa? Zai. Suara mengalir tapi nafas tidak mengalir. Itu yang ingin saya sampaikan tadi. Jadi kita harus pahami itu semua gitu, supaya tidak ada kesalahpahaman. Kalau yang dari segi huruf-huruf syiddah tadi, bagaimana cara orang Arab menghindari syiddah itu sudah paham insyaallah ya. Penjelasannya baru bagi kami Ustaz, kalau yang terkait dengan bagaimana orang Arab agar terhindar. Tapi kayak Ustaz menjelaskan qalqalah juga itu baru Ustaz bagi ana Ustaz. Nanti mungkin iya. Kalau menjelaskan silakan Ustaz. Perlu saya ulangi lagi ya. Halan Ustaz. Sekarang antum huruf syiddah itu coba antum ucapkan satu persatu dengan sukun. Coba disukunkan huruf syiddah itu satu persatu. Sekarang huruf hamas dulu, syiddah yang mahmusah, kaf dengan ta. Coba sukun doang tanpa ada hamasnya. Ak. Apa yang terjadi? Kata Imam Ibnul Jazari, ketika sukun, maka huruf itu lemah. Lemah dari segi apa? Dari segi huruf tersebut tidak susah untuk membedakan antara satu dengan yang lain. Bukan lemah maksudnya syiddahnya hilang, bukan lemah dari segi itu, bukan. Tapi hurufnya itu susah membedakannya. Coba sendiri. Nah, Ustaz. Susah membedakannya. Nah, maksudnya mirip suaranya. Kata beliau, agar supaya huruf tersebut jelas terdengar, perbedaan antara ta dengan kaf, maka kita setelah makhraj itu tertutup, kita harus buka makhrajnya. Buka makhrajnya supaya apa? Supaya suaranya jelas. Ak, at. Maka jelaslah perbedaan antara kaf dengan ta dari segi pengucapan. Seperti itu kan? Oke. Kemudian qalqalah. Ketika kita ucapkan, coba antum praktekkan jim dengan dal, coba disukunkan tanpa qalqalah. Coba dipraktekkan sendiri. Dal dengan jim, coba. Dal dengan jim. Dal dengan jim, coba. Bagaimana? Apakah suaranya mirip kan? Mirip suaranya kan? Iya. Kata beliau, ini menjadi lemah, jadi suaranya itu menjadi lemah gitu, karena menyerupai gitu, karena yang satu serupa dengan yang lain. Kita perlu sebuah pantulan gitu, sebuah pantulan agar apa? Agar suara itu menjadi jelas. Maka dikolkolahkanlah gitu. Ad. Sekarang jelas, suaranya jelas. Ad. Kalau Syekh Aiman itu apa kata beliau ya? Istilahnya wantilaqu al-makhraji, kata beliau, yubayyinu
ma'alim as-saut. Kalau nggak salah seperti itu beliau ucapkan. Nah. Kalau antum ada nggak tajwid shawar sekarang? Ada Ustaz, ada. Coba buka makhraj jim. Nggih. Di bab sifat Coba dulu atau bab makhraj jim. makhraj? Coba makhraj dulu. Sudah Ustaz, sudah. Halaman ke 103 min wasatil lisan ma'a wasatil hanakil a'la. Terus apa lagi coba dibaca? Kemudian makhraj shin, kemudian makhraj ya dan ghairu maddiyah, kemudian muqaranah baina jim sin wa ya, kemudian dhad Ustaz, khalas. Iya. Setelah dhad kemudian makhrajnya lam. Setelah itu coba buka yang sifat syiddah. Nah. Coba buka sifat yang syiddah. Syiddah ikhwah bainiyah halaman 134. Penjelasan syiddah, pembagian huruf-huruf syiddah. Kemudian ini ada penjelasan terkait dengan intilaqus sauti ba'dan hibasihi fil harfi syadid wal haji fil harfi syadidil majhur. Iya, coba terus dibaca apa aja di situ. Ini ada dua gambar. Di bawahnya tertulis dhaqtu sautil mahbus khalfal makhraj wa intilaquhu yuhaddidani ma'alim as-sauti hakadha. Iya, ini yang saya maksudkan tadi. Coba dibaca dhaqtu sautil mahbusi khalfal makhraj. Iya. Wa intilaquhu yuhaddidani ma'alim as-saut. Iya. Jadi kata beliau menekan suara itu di belakang makhraj, kemudian melepasnya, gitu kan? Itulah yang menentukan suara itu, bunyi huruf itu, gitu. Jadi kalau tidak ada intilaknya, cuma dhaght doang, itu kan dua kan kata beliau kan? Dhaqtu saut khalfal makhraj. Kemudian wantilaquhu, benar kan? Intilak itu artinya melepas. Dhaght itu menekan. Kan kalau kita ucapkan huruf syiddah itu, pertama kita tekan gitu kan? Tekan karena dia syiddah tertutup. Kemudian kalau kita tutup doang, tidak kita lepas, suaranya tidak jelas. Ustaz. Iya kan? Jadi ini maksud. Jadi yang ini beliau pakai ibarah sendiri, yang mana ini beliau dapat dari mana? Dari kalam ulama, kemudian beliau ringkas di satu garis, satu baris ini. Jadi ini makanya huruf itu memang huruf syiddah itu memang seharusnya ada dhaht, ada intilaq. Ada dhaht, ada intilaq. Kalau tidak ada intilaqnya, yang tidak susah untuk apa? Yuhaddidani ma'alim as-saut, seperti kata Syekh Aiman Rusdi Suwaid, seperti itu. Jadi kita harus tahu kenapa huruf yang qutbujat kenapa diqalqalahkan gitu. Karena supaya apa? Supaya suaranya jelas, itu dia intinya gitu. Kalau tidak, suaranya tidak akan jelas. Paham ya sampai di sini ya? Insyaallah paham. Hadir Ustaz. Ya. Kalau ditanya, jadi kita baca perkataan Syekh Aiman gitu kan, ini apa sih, beliau maksudnya apa gitu. Kita maksudnya itu. Nyambung ketika sudah memahami bukunya Syekh Yahya Ustaz. Ya. Saya rasa jelas ya. Ada pertanyaan lain? Saya ada yang kedua Ustaz. Izin Ustaz. Sebelum teman-teman Bang Fadli sama Bang Burhan. Di beberapa Ustaz Fadli paham ya insyaallah ya. Alhamdulillah Ustaz. Banyak pelajaran hari ini walaupun tadi apa tetap aktif Ustaz. Abu tadi Ustaz baru tahu tuh Ustaz. Yang agak ringan tuh Ustaz. Banyak korek gitu Ustaz. Iya. Nah. Tidak boleh seperti itu. Sifatnya syiddah ya harus kita berikan syiddah. Sama juga jim juga sama Ustaz Fadli. Coba antum dengarkan. Jim itu biasanya diucapkan mirip seperti ya, tidak ada syiddahnya. Jangan. Itu jangan kita tiru, tinggalkan itu. Kita balik ke jim yang sifatnya syiddah. Seperti itu. Oh iya. Baik. Iya. Itulah penting kita baca sifatul huruf ini.
Jadi kalau kita dengar bacaan-bacaan orang, kalau kita rasa salah, kita tinggalkan gitu. Mudah, sangat simpel gitu kan. Kita kembali ke apa yang ditulis oleh para a'immah, para imam-imam dan ulama tajwid. Tafadhal Ustaz Fakhri. Hadir Ustaz. Di beberapa buku itu masih saya masih ada yang pembahasan, ada yang enggak terkait tentang itu Ustaz. Tawassut itu apakah termasuk sifat qawi atau sifat dhaif atau dia tengah-tengah sebagaimana namanya sifat bainiyah ini Ustaz. Itu saja Ustaz. Iya. Tawassut gimana tadi pertanyaan antum? Jadi apakah sifat yang kuat atau tengah-tengah gitu? Oke. Karena sebelumnya di buku-buku itu ini sebenarnya misalnya di buku yang berjudul apa nggih? Hakut Tilawah kalau nggak salah Ustaz. Itu ada pembahasan sifat lemah dan kuat. Ini gunanya buat apa kita ditampilkan di buku ini, tapi di buku yang lainnya itu nggak banyak yang menjelaskan terkait ini sifat kuat. Bahkan di Tajwid Musawwar kayaknya istilah itu kuat atau lemah juga belum ada kayak itu. Syukran. Ya, jadi mengetahui sifat kuat dan sifat lemah itu nanti fungsinya itu ketika apa? Tawassut itu kalau kita bandingkan dengan syiddah, maka dia di bawah, lebih lemah daripada syiddah. Kalau kita bandingkan dengan yang rakhawah, maka dia lebih keras, lebih kuat. Gitu, lebih kuat. Gunanya di mana? Gunanya kita membahas tingkatan-tingkatan sifat ini ketika permasalahan idgham. Permasalahan idgham. Misalnya bertemulah misalnya ta dengan ta. Ya kan, ta mati bertemu dengan ta. Misalnya qalat ta'ifah. Berarti kan karena ini kan ta bertemu dengan ta, ini mutajanisan. Ya kan? Mutajanisan. Karena satu makhraj beda sifat ya kan? Maka hukumnya kalau ta bertemu dengan ta, hukumnya idgham. Idgham di sini idgham yang jenis mana? Apakah jenis naqis atau yang kamil? Kita lihat ta sifatnya, kita bandingkan ta dengan ta, mana yang lebih kuat? Jelas lebih kuat ta. Karena meskipun sama-sama syiddah, tapi ta ada tambahan sifat yang lebih kuat, yaitu isti'la dan itbaq. Maka karena ta ini hurufnya lemah, maka bisa masuk gitu, masuk ke dalam huruf ta secara sempurna. Berarti kita baca qalat ta'ifah. Jadi ta-nya kita ucapkan ta. Kalau sebaliknya, ta duluan, ta yang sukun bertemu dengan ta. Misalnya ahadtu, ahadtu, ahadtu. Apa yang terjadi? Ta hurufnya sukun, kemudian bertemu dengan ta. Apa hukumnya? Mutajanisan, ya kan? Mutajanisan. Sama juga, sama. Apakah ta bisa masuk secara sempurna ke dalam ta? Jawabannya tidak bisa. Karena huruf yang kuat tidak akan bisa masuk ke dalam huruf yang lemah secara sempurna. Maka masuklah setengah-setengah. Jadi kita baca ahadtu, bukan ahadtu. Ahadtu ada tebalnya, ada itbaqnya. Kemudian baru kita ucapkan huruf ta dengan sifat yang tipis. Seperti itu fungsinya. Kita mengetahui tingkatan sifatul huruf, itu fungsinya. Ta'ala a'lam. Kalau bainiyah termasuk yang kuat atau lemah Ustaz? Atau dia masih di tengah-tengah? Tergantung kita bandingkan. Kita bandingkan dengan rakhawa. Kalau kita bandingkan dengan rakhawa, maka dia lebih kuat. Kemudian kalau kita bandingkan dengan syiddah, maka dia lebih rendah, di bawah gitu. Iya. Jadi kalau yang paling lemah itu rakhawa, paling kuat itu adalah syiddah. Jadi tetap tengah-tengah dia. Tidak bisa kita katakan lemah secara mutlak. Kita bilang sifatnya lemah, nggak bisa gitu. Tapi harus kita rincikan. Nah, Ustaz, jazakumullah khair Ustaz.
Wa iyyakum. Ustaz Burhan. Ya Ustaz, Ana mau nanyakan tentang nabro Ustaz. Nah itu Iya. baca nabro itu Ustaz, kapan aja Ustaz? Nabroh. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya kurang jelas tadi, terputus suaranya. Saat kapan aja dibaca nabro itu? Oh, kapan kita harus membaca dengan nabroh gitu ya, dengan tekanan? Apa sih fungsi nabroh itu gitu kan? Nabroh itu ngapain sih kita pakai nabroh? Gitu. Itu kan intinya di situ gitu. Kita tidak maksudnya untuk tahap pertama belum penting kita mengetahui di mana-mana saja yang harus kita baca nabroh. Tapi hal mendasar yang harus kita ketahui, apa sih fungsinya nabroh gitu. Ya. Tidak. Kalau sudah kita pahami, insya Allah antum tidak hafal pun di mana tempat-tempatnya, antum akan bisa baca dengan benar. Sekarang kita pahami fungsi nabroh. Nabroh itu kita pakai supaya apa? Supaya pengucapan setiap huruf itu jelas. Contoh, ya contoh. Nabroh itu kan artinya tekanan, ya kan? Tekanan, artinya tekanan. Contoh, misalnya ada kata iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Apa yang harus kita baca di sini? Yang harus kita baca di sini adalah ya itu dari wasatul lisan, dari tengah-tengah lidah. Iyyaka, iyyaka. Karena iya yang pertama itu meskipun sukun kemudian sebelumnya kasrah, tapi dia tidak huruf mat. Biasanya kalau iya mati sebelumnya kasrah itu kan huruf mat, ya kan? Benar nggak? Nah. Iya kan? Kalau contohnya misalnya i itu kan huruf mat kan? Iya-nya mati sebelumnya kasrah. Tapi pada iyyaka itu tidak huruf mat. Tapi huruf yang makhrajnya dari tengah-tengah lidah. Agar suara iya itu benar-benar diucapkan dari tengah lidah, tidak seperti mat, tidak iyyaka, maka kita butuh tekanan. Kita baca iyyaka, 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 iyyaka. Disinilah kita butuh nabroh. Misal, kalau misalnya kita wakaf pada huruf yang ada tasdidnya. Wa illam yusibha wabilun fatal. Fatal. Nah, itu kan lamnya kan bertasdid. Bagaimana agar pendengar ketika mendengarkan kata tersebut mengetahui bahwa asalnya itu adalah fatallun. Fatallun. Ada dua lamnya. Agar pendengar bisa mendengar ada dua lam di sini, maka kita berikan tekanan. Fatal. Wa illam yusibha wabilun fatal. Seperti itu. Kemudian saya rasa itu saja yang hal yang mendasar yang perlu kita ketahui. Tapi Syekh Aiman itu membuat ada beberapa tempat yang harus kita berikan nabar, tapi antum cukup pahami saja nabar itu gunanya apa. Gitu. Kalau sudah tahu apa gunanya, maka insya Allah tidak perlu lagi. Kemudian Syekh Aiman menambahkan misalnya, kalau seandainya ada alifut tasniyah, alif yang menunjukkan dua. Kemudian setelahnya ada misalnya huruf yang sukun. Maka dibutuhkan nabroh supaya apa? Supaya tidak mirip dengan mufrad. Misalnya walaqad atayna Dawud wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana. Di sini walaqad atayna Dawud wa Sulaimana ilma. Sungguh kami telah memberikan Dawud dan Sulaiman itu ilmu, kata Allah di surah An-Naml. Waqala itu ada dua. Mereka berdua berkata,
Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Kalau kita sambung waqala dan alhamdu, maka jadinya waqala alhamdu. Seperti itu kan? Kata beliau, kata Syekh Aiman, saya tidak tahu apakah ada ulama sebelumnya yang menjelaskan tentang ini atau beliau ini ijtihad dari beliau, wallahu a'lam. Tapi kata beliau, di sini kita berikan nabrah supaya apa? Jangan kita baca waqala alhamdulillah, jangan. Karena apa? Karena seakan-akan nanti yang ngomong itu satu orang gitu. Satu waqala alhamdulillah, seakan-akan tidak ada alifnya setelah lam itu. Waqala seharusnya kan waqala. Asalnya qala. Qala, qalu, seperti itu kan? Fi'il madhi. Kata beliau kalau tidak kita kasih nabrah, maka nanti seperti bentuk mufrad gitu. Maka berikanlah nabrah supaya apa? Supaya untuk mengisyaratkan bahwa yang berkata itu dua orang gitu. Jadi waqala alhamdulillah, waqala alhamdulillah, seperti itu. Wallahu a'lam. Jelas ya Ustaz Burhan ya, insyaallah ya. Jelas Ustaz. Syukran Ustaz. Ada lagi? Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, insya Allah akan kita sudahi saja hari ini, untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita, bisa kita amalkan, bisa kita ajarkan kepada orang-orang. Amin, amin. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat ini membawa berkah untuk kita, membawa kebaikan untuk kita, bukan membawa malapetaka untuk diri kita sendiri. Amin ya Allah. Ilmu yang kita dapat mudah-mudahan tidak menjadikan kita semakin sombong dan angkuh. Justru yang kita harapkan adalah dengan ilmu yang kita miliki ini, kita bisa merangkul teman-teman yang belum mengetahui, kita rangkul. Tidak pernah kita anggap rendah gitu. Kadang ada orang kalau sudah belajar itu melihat orang yang belum belajar, dia anggap rendah gitu. Ya, kalau yang seperti itu bisa dipertanyakan lagi gitu, bisa di introspeksi diri gitu. Belajar itu sebenarnya apa sih tujuannya gitu? Apakah untuk lebih tinggi daripada orang lain, atau tujuannya untuk memperbaiki diri sendiri gitu? Kita kan belajar tujuan utama adalah untuk diri kita sendiri gitu. Karena kalau sudah diri kita sudah benar, insya Allah dengan perilaku kita, orang akan terpengaruh dengan perilaku kita. Orang itu terpengaruh, lebih besar pengaruh itu adalah pada perbuatan, bukan pada ucapan. Itu jelas, sangat jelas sekali. Rasulullah itu kan sebagai teladan, sebagai contoh itu dilihat para sahabat dari perilakunya. Apa kata Sayyidah Aisyah? Wa kana khuluquhul Qur'an. Akhlak beliau itu adalah Al-Qur'an. Akhlak itu kan perilaku, bukan dari ucapan. Akhlak itu kebanyakannya, atau ya bisa dikatakan kebanyakan akhlak itu ada pada perbuatan. Kalau perkataan doang itu belum bisa dikatakan akhlak, karena perkataan itu terkadang dibuat-buat gitu kan, tergantung orangnya. Kalau orangnya misalnya orang besar gitu kan, dia berikan kata-kata yang hormat, kemudian lemah lembut. Tapi kalau sama orang biasa, kataannya tidak dijaga gitu. Tapi kalau perbuatan, nah di situ bisa dipastikan, bisa dilihat perbedaan akhlak yang bagus dan yang tidak bagus. Itu saja. Wassallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak Ustaz. Buat selalu Ustaz. Sama-sama, jazakumullah.
Jazakumullah khairan Ustaz. Iyyakum wa iyyakum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang. Kemarin Pak Fadil. Assalamualaikum. Ya,